Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Aderin Dunta. Saat ini dipercayakan untuk melayani di GPIB Jemaat Anugerah Beduai, Pospelkes Betel Selabe, dan Pospelkes Alfa Omega Ilai Pejugan, Kalimantan Barat. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, pada kesempatan yang indah ini, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan, juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya atas kami, sehingga kebenaran firman-Mu senantiasa mengiringi langkah kehidupan beriman kami. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan yang membekali kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 hingga 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Wahyu pasal 6 ayat 12 hingga 17. Firman Tuhan, lalu aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung dari bulu binatang, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami dari Dia yang duduk di atas tahta dan dari murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada banyak bahasa yang berlaku dalam kehidupan manusia saat ini. Bahasa menjadi sarana untuk berkomunikasi kepada sesama, sehingga setiap tujuan bahkan ungkapan hati dari seseorang kepada yang lain dapat tersampaikan dengan baik. Namun ada satu bahasa yang cukup sulit untuk dipahami oleh manusia, yaitu bahasa kasih. Menolong sesama, berbagi sukacita, melalui senyum dan tawa, mungkin menjadi bagian kecil dari bahasa kasih yang dapat dipahami. Tetapi bagaimana dengan teguran, kedisiplinan, serta mungkin saja ketegasan yang diberlakukan seseorang kepada orang lain? Apakah hal itu bukan kasih yang memiliki tujuan baik, namun mungkin dalam penyampaiannya tidak? Untuk itu, kadang sebagai manusia kita cukup sulit untuk memahami bahasa kasih setiap orang. Bahkan seringkali kita tidak mau menerimanya. Sebagai manusia, tidak jarang kita memilih untuk memahami maksud seseorang dengan pemahaman kita sendiri. Seperti yang Friedrich Nietzsche pernah katakan, terkadang orang tidak mau mendengarkan kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi mereka hancur. Dan karena itu, mereka yang telah memberi perhatian, telah memberikan tenaga, bahkan usaha untuk orang lain, seringkali merasa kecewa.
Hal ini menjadi gambaran untuk kita ketika kita belajar memahami firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dalam bacaan kita saat ini, Rasul Yohanes yang berada di Pulau Patmos diizinkan untuk menerima berbagai macam penyikapan dalam berbagai rupa dan simbol. Pada bagian ini, kita diperlihatkan penglihatan dari perkara-perkara yang ada di sorga dan di bumi tentang anak domba dan peranannya dalam mengakhiri sejarah. Bagian ini dimulai dengan suatu penglihatan tentang ruang pengadilan sorgawi yang maha mulia, di mana Allah bersemayam dalam kekudusan dan terang yang tak terhampiri. Terdapat gulungan kitab yang dimeteraikan yang berada di tangan kanan Allah, dan anak domba sajalah yang layak untuk membuka meterai-meterainya dan mengungkapkan isinya. 5 meterai yang pertama menyingkapkan hukuman Allah pada hari-hari terakhir yang menuntun ke arah kesudahannya. Meterai yang keenam mengumumkan murka Allah yang akan datang. Murka Allah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes tidak hanya digambarkan melalui perubahan alam sekitar yang bergejolak, tetapi akan ada ketakutan luar biasa terjadi bagi banyak orang. Bahkan digambarkan akan lebih baik gunung-gunung dan batu karang untuk menimpa mereka agar dapat sembunyi. Sangat mengerikan dan menakutkannya murka Allah bagi seluruh ciptaan jika saat itu terjadi. Seakan tidak ada lagi kehidupan yang dapat dijalani. Seakan seluruh ciptaan akan hilang musnah, tidak tersisa. Seakan hanya ada keputusasaan dan kesia-siaan yang akan melanda. Namun menariknya, jika Allah adalah kasih, mengapa Allah murka terhadap kita? Karena kasih Allah yang telah dinyatakan untuk berbagai ciptaan tidak kita terima sebagai kasih karunia untuk menjalani kehidupan yang Allah anugerahkan saat ini. Kasih dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus sebagai domba penebus keselamatan dunia berakhir sia-sia oleh karena sikap hidup manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, berbagai hal juga orang tua mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan anak-anaknya. Anak-anak yang mau mendengarkan dan mau melakukan berbagai nasihat dan teladan yang orang tua telah berikan, tidak hanya akan menjadi pribadi yang berhasil, tetapi juga menjadi sukacita untuk orang tua mereka karena merasa dihargai dan menjadi kebanggaan untuk orang tua. Tetapi ketika anak-anak tidak melakukan bahkan mendengarkan, tidak hanya gagal menjalani berbagai hal, namun juga orang tua dapat marah dan memberikan hukuman. Hal ini menjadi gambaran sederhana untuk kita memahami kasih Allah yang kita rasakan saat ini. Seringkali kita sebagai manusia menyia-nyiakan berkat Tuhan dalam hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan melupakan tugas panggilan kita sebagai pengikut Kristus di dunia. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jalani kehidupan kita saat ini dengan melakukan yang terbaik dan berkenan di hadapan Allah. Dengan menganggap setiap hari yang baru merupakan kesempatan terakhir untuk kita menjalani kehidupan dalam ketekunan dan ketaatan, memohon agar Allah senantiasa menuntun kita sehingga di akhir perjalanan kehidupan yang kita lakukan, Allah mendapati kita dalam kesetiaan dan kita tidak menerima murka Allah, tetapi keselamatan dalam hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan saat ini menguatkan dan meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan beriman kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami boleh baca, dengarkan, dan renungkan pada pagi hari ini. Dan kiranya kuasa kasih terang firman-Mu senantiasa menuntun langkah kehidupan beriman kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya taat tetapi juga setia, melakukan setiap hal yang boleh Engkau percayakan bagi kami hingga saat ini, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam berbagai bidang kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan. Mampukan kami untuk boleh melaksanakan, mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan kami, khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga melalui kehidupan kami boleh menyatakan berkat kasih setia Tuhan kepada sesama kami. Bahkan kami boleh menjadi surat yang terbuka, agar setiap orang yang boleh merasakan dan melihat kehadiran kami boleh juga merasakan berkat kasih setia Tuhan melalui kehidupan kami, melalui tutur kata kami. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya dalam sepanjang hari ini kami senantiasa dituntun oleh hikmat Roh Kudus-Mu. Kami boleh juga melaksanakan karya kasih Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kami, dan kami pun boleh senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa Maha Pengasih, inilah doa juga seruan hati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang penuh kasih dan pengampunan, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sampai di sini saya menemani dalam Morning Call GPIB. Selamat menghidupi kasih karunia Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.